Baik, jumpa lagi dengan Sarah V Channel. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas dasar-dasar Vivo Flash Charging. Ini saya adalah tes Vivo 80W. Nah, nanti akan saya bahas mulai dari sistem struktur daya adapter charger bawaan itu dia seperti apa. Lalu kabel charger bawaannya daya stabilnya sampai maksimalnya dia seperti apa, dan adapter charger kabel charger alternatif baik PD maupun USB-A dia seperti apa? Seperti apa karakteristik dari dasar-dasar Vivo Flash Charging? Simak videonya. Baik, pertama saya jelaskan dahulu dari adapter charger bawaan Vivo Flash Charging. Ini saya ada adapter charger Vivo Flash Charging yang memiliki struktur daya 80W maksimalnya. Nah, dia seperti ini ya. Adapter charger bawaan ini ponsel Vivo V40 Lite. Nah, seperti ini dia menggunakan port USB-A. Untuk portnya warnanya putih. Kemudian coba ini kita lihat ya, dia menggunakan pin, ada berapa pin, lihat ini dia ada 4 pin dari USB-A nya. Kemudian untuk struktur dayanya bisa dilihat di sini, dia daya 80W bisa 11 volt 7,3 ampere sama dengan 8W, atau 20 volt 4 ampere sama dengan 80W. Nah, seperti ini adapter charger bawaannya. Baik, lanjut kita bahas kabel charger bawaan ponsel Vivo Flash Charging 80W. Nah, dia menggunakan format konsep kabelnya ini ada tulisannya 8A. Bisa dilihat di sini ya. Artinya menggambarkan dia kabelnya support 8 ampere. Kira-kira seperti itu. Sesuai dengan karakter adapter chargernya, dia support maksimalnya 7,3 ampere. Lihat ini. Jadi harus dikasih kelebihan daya kabelnya di angka 8 ampere. Kira-kira seperti itu. Kemudian kita lihat dari sisi kabel ini desainnya cukup besar sekali. Nah, seperti ini ya USB-C nya. Kemudian warna kabelnya bagian USB-C ini warna putih. Dia seperti ini. Kalau dibalik, nah seperti ini. Kemudian kita lihat dari sisi USB-A nya. Nah, dia seperti ini. Ini saya kasih tulisan 80W biar tidak bingung. Nah, lihat. Nah, dia karakternya seperti ini, ada titik-titiknya ya. Kemudian ada tulisannya 49. Coba kita lihat dari sisi pin kabel yang USB-A nya, dia ada berapa pin? Coba kita lihat ini. Dia totalnya ada 4 pin. Nah, terlihat ya. Jadi seperti ini karakteristik dari kabel Vivo 80W atau 8 ampere. Ini bawaan ponsel Vivo V40 Lite. Baik, lanjut kita lihat dari sisi protokol isi daya cepat adapter charger Vivo 80W atau Flash Charging 80W. Ini saya menggunakan alat tes protokol isi daya cepat USB Dr. Finersi FNB58. Sebentar saya nyalakan dahulu ya. Nah, seperti ini. Nah, oke, sekarang coba kita lihat kemampuan protokol isi daya cepatnya. Dia seperti apa? Nah, lihat ini ya, Vivo Flash Charging 80W. Nah, oke, kita lihat ini dia sudah loading. Support PD tidak ya, karena ini outputnya USB-A. Nah, lihat ini baterai charging 5 volt 1,5 ampere, QC 5 volt 9 volt, QC 2.0. Selebihnya dia banyak yang tidak aktif. Nah, seperti ini ya karakter dari kemampuan protokol isi daya cepat adapter charger Vivo Flash Charging 80W. Dia hanya, kalau di sini hanya terbaca mampu di protokol isi daya cepat baterai charging dan quick charging 2.0. Baik, lanjut sekarang kita tes adapter charger Vivo 80W kombinasi dengan kabel charger 8 ampere. Semuanya bawaan ponsel ya. Kita lihat daya maksimal dan daya stabil dari aksesoris ponsel ini bisa mencapai hingga berapa watt. Saya hubungkan sekarang. Nah, ini ya sudah saya hubungkan. Start dari baterai 24%, mode ponsel mati, flash charging aktif. Nah, oke. Timernya saya nyalakan sekarang untuk mengetahui kemampuan speed chargingnya. Oke. Kita lihat dari sisi protokol isi daya cepat, dia yang aktif namanya DC. Nah, secara protokol isi daya cepat Cozy membaca seperti itu, tapi kalau kita melihat dari sisi protokol isi daya cepat yang ada di Vivo ya flash charging. Oke. Sekarang kita lihat dari sisi struktur daya. Lihat, dia struktur dayanya jalan di 8 volt atau 9 volt. 9 volt tidak mungkin, jarang ada bulat 9 volt ya. Biasanya ya seperti ini 8,6, ini sudah terbaca 9 volt. Nah, ini semuanya menggunakan adapter charger dan kabel charger bawaan ponsel mode ponsel mati. Lihat, dia mencapai 33 watt 3,7 ampere.
Nah, ini menggunakan kabel 8 ampere, adapter charger 80 watt, bawaan ponsel semuanya yang ada di dalam packingan box. Lihat, 33 watt ini menurut saya daya stabilnya dia. Dia langsung lari di daya stabil pada menit ke 1 menit. Nah, saya perlihatkan lagi. Ini flash charging 80 watt. Nah, artinya ini yang jalan di sekitar 11 volt 3 ampere mungkin ya, atau 20 volt ya, sekitar 11 volt 7,3 ampere. Nah, sama dengan 80 watt. Kalau 9 volt dikali 2 ampere sama dengan 18 watt tidak mungkin. Artinya ini jalan di struktur daya 11 volt dikali 7,3 ampere. Oke, kita kembali ke sini. Lihat, dia stabil di 33,8 watt. Nah, teorinya flash charging 80 watt dia stabil di sini. Nah, silahkan dilihat perkembangan dayanya pada menit ke hampir 2 menit. Nah, ini sebagai dasar ketika teman-teman membeli kabel selain merek Vivo atau selain bawaan Vivo atau selain copotan ponsel ya, ataupun adapter charger, ketika teman-teman melakukan pengetesan dia jalan dengan struktur daya seperti ini, ya normal, karena menggunakan adapter charger plus kabel charger bawaan ponsel saja dayanya segini gitu loh ya. Tidak ada 50%. Lihat, dalam waktu 2 menit dia jalan di 23,9 watt. Pada persentase baterai 29%. Nah, sekarang coba saya nyalakan ponselnya, apakah dia ada desimalnya atau tidak dengan menggunakan adapter charger plus kabel charger bawaan ponsel. Adapter chargernya 80 watt, kabel chargernya 8 ampere. Nah, ini pada menit ke 4 menit. Kita lihat dahulu sebelum kita beralih ke menggunakan adapter charger plus kabel charger bukan bawaan Vivo. Lihat, 31% ada desimalnya flash charging aktif. Ini ketika mode ponsel hidup. Kemudian kalau pengen melihat struktur dayanya ketika mode ponsel hidup, lihat dia jalan di daya 24 watt, 2,8 ampere, 8, sekian volt. Nah, ini struktur dayanya ketika mode ponsel hidup pada persentase baterai sekitar 30%. Oke, kita catat sampai di sini. Baik, sekarang coba saya menggunakan kabel charger alternatif atau dari brand aftermarket. Ini saya coba menggunakan dari brand Esager. Ini Esager 3 ampere. Nah, kenapa kok menggunakan Esager 3 ampere? Karena berdasarkan tes menggunakan kabel charger bawaan Vivo, dia jalan di sekitar 3 sampai 4 ampere atau 3, sekian ampere. Nah, ini coba saya kombinasikan dengan menggunakan adapter charger bawaan ponsel Vivo versus Esager 3 ampere. Nah, seperti apa hasilnya? Nah, kita coba saja. Nah, ini sebagai riset ya buat teman-teman untuk mencari kabel charger alternatif buat ponsel Vivo flash charging. Oke ya, saya hubungkan sekarang. Catatan saya tadi menggunakan kabel charger bawaan Vivo dia jalan di 3, sekian ampere. Seharusnya ketika ini menggunakan kabel 3 ampere itu bisa jalan karena sama-sama di 3 ampere. Catatannya seperti itu. Lihat ini, start dari baterai 15%, Vivo flash charging aktif, mode ponsel mati. Oke, timernya saya nyalakan sekarang. Oke, sekarang kita analisis dari sisi pertama ketika charging dia jalan di DC protokol daya cepatnya, kemudian jalan di 4,7 ampere. Maksudnya 4,7 volt kali 1,8 ampere sama dengan 8,6 watt. Ini masih loading ya, lihat di detik sekitar 20 detik. Nah, lihat dia naik voltasenya. Ini artinya dia akan terus mengalami kenaikan daya ketika jalan di voltase 8 volt ke atas. Nah, lihat dia jalan di struktur daya 3,7 ampere. Ingat menggunakan kabel dari brand Esager 3,8 ampere, 3,7 ampere. Lihat, ini dia setara dengan kabel charger bawaan Vivo tadi juga jalan di sekitar 3,8 ampere atau 33 watt. Lihat ini sekali lagi. Nah, artinya bisa kita menggunakan kabel charger 3 ampere ya buat Vivo flash charging. Dalam hal ini tes ke ponsel Vivo 80 watt. Sekali lagi lihat ini catatannya. Sama ya. Nah, mungkin teman-teman agak bahaya kalau menggunakan kabel 3 ampere. Mungkin bisa dinaikkan? Bisa. Oke, ini sudah fix ya. 3 ampere menurut saya bisa. Esager 3 ampere. Nah, kalau berminat link pembelian ada di deskripsi.
Sekarang saya ganti. Intinya ini 3 ampere, sekali lagi saya tekankan sudah bisa jalan sebagai pengganti kabel charger Vivo 80 watt atau 8 ampere. Oke. Sekarang saya ganti, mungkin ada yang kurang mantap kalau menggunakan kabel 3 ampere, mungkin minta yang di atasnya bisa. Sekarang alternatif cari kabel, saya ambilkan dahulu yang ampernya lebih besar. Baik, lanjut sekarang saya ganti menggunakan kabel dari brand Robot 120 watt. Kalau 120 watt itu 6 ampere, 6 dikali 20 volt sama dengan 120 watt. Ini ya sekali lagi. Nah, ini menggunakan port warna hijau. Nah, seperti ini. Oke, saya hubungkan dengan menggunakan adapter charger bawaan ponsel Vivo flash charging 80 watt. Sebentar, saya hubungkan dahulu USB Dr. Cozy-nya. Oke, saya hubungkan sekarang. Mode tetap ponsel mati ya, karena ponsel Vivo kalau saya lebih suka menggunakan mode ponsel mati dan flash chargingnya masih aktif. Buktinya ada tulisan flash chargingnya ketika mode ponsel mati. Sebagian teman-teman banyak yang bilang, berpendapat, ya ada beberapa yang lihat ini flash charging aktif start dari baterai 16%. Oke, lanjut. Sebagian teman-teman ada yang bilang beberapa ponsel ketika dihubungkan mode ponsel mati ada yang fast chargingnya tidak aktif atau flash chargingnya tidak aktif, mungkin seperti itu. Tapi ini bisa ya, mungkin pada merek ponsel lain. Oke, kasusnya seperti itu. Sekarang timernya saya nyalakan. Silakan dilihat timer dan seluruh dayanya. Lihat ini. Pertama terhubung, langsung naik ya, tadi saya sambil ngobrol. Lihat, dia jalan di protokol daya cepat DC. Kemudian 8, sekian volt, 3,8 ampere sama dengan 32 watt, 33 watt sama dengan e-Charger 3 ampere tadi. Lihat, walaupun dinaikkan ke daya 120 watt 6 ampere tetap sama. Nah, 3,8 ampere. Nah, ya, tetap sama hasilnya. Jadi ya terserah teman-teman, mungkin lebih aman menggunakan arus ampere yang lebih besar, tidak ada masalah, kembali ke keyakinan masing-masing. Ini saya ada alternatif kabel yang 7 ampere 100 watt. Nah, ini sudah selesai ya. Ketika menggunakan kabel 6 ampere 120 watt dia jalan di 3,8 ampere atau 33, sekian watt pada menit ke 50, anggap pada menit ke 1 menit. Oke. Sekarang saya ganti ke kabel 7 ampere dari brand e-Charger. Sebentar, saya ambilkan dahulu kabelnya. Sebentar. Nah, ini dia ada di sini. Nah, ini e-Charger 7 ampere 100 watt. Nah, kita lihat saja apakah ada kenaikan dengan ampere yang kita naikkan secara bertahap seperti itu. Oke, saya hubungkan sekarang dengan menggunakan USB Dr. Cozy seperti ini. Timernya saya stop, kemudian saya reset. Nah, oke, saya hubungkan sekarang tetap dengan menggunakan mode ponsel mati. Nah, lihat ini, timernya saya nyalakan sekarang. Nah, lihat ini ya. Nah, kita tunggu sebentar. Nah, lihat ini, flash charging aktif start dari baterai 19%. Oke. Pertama kali colok pasti dia berada di 5 volt, 4,7 volt atau 5 volt sama saja. Ingat ya, tidak mungkin voltase itu jarang ada yang bulat, pasti dia ada di bawahnya. Umpama 5 volt, dia jalan di 4,7 volt. Ini ketika dia belum mengalami kenaikan daya ke 9 volt. Sebentar lagi dia akan naik. Nah, kita tunggu sebentar ya. Nah, lihat ini. Nah, dia naik ke 7 atau 8 volt. Ini kalau menurut saya 9 volt ya. Tidak, sekali lagi, tidak mungkin 9 volt bulat, kadang di bawah 9 volt. Oke, sekarang kita lihat dari sisi struktur daya. Lihat ini, 2,8 ampere. 23 watt malah. Ya, lihat ini. Ini ampernya besar, 7 ampere. Malah menurut saya kurang maksimal ketika menggunakan 7 ampere. Tetap, Vivo flash chargingnya aktif di daya 23, sekian watt, 2,7 ampere. Nah, ya lihat ini. Jadi lebih efektif tadi menggunakan e-Charger 3 ampere atau Robot 120 watt. Nah, mungkin kualitas kabelnya berpengaruh juga seperti itu. Mungkin 7 ampere 100 watt e-Charger ini kualitasnya lebih buruk dibandingkan dengan e-Charger yang 3 ampere juga bisa. Pengaruh kualitas kabel juga bisa, menurut saya seperti itu ya. Intinya menggunakan ampere kabel 3 ampere, 6 ampere atau 7 ampere tetap bisa jalan Vivo flash chargingnya dengan
seluruh daya yang berbeda-beda berdasarkan tes tadi, 3 ampere maupun 6 ampere. Menurut saya kualitas ampernya lebih bagus dibandingkan dengan menggunakan Acer yang 7 ampere ini. Baik, sekarang coba menggunakan kombinasi adapter charger merek aftermarket ini dari brand Venson. Dia support daya 70 watt gandas charging, ada dual port USB-C dan 1 port USB-A. Pertama coba saya kombinasikan dengan menggunakan kabel charger bawaan ponsel Vivo yang support 80 watt atau 8 ampere ya. Sebentar saya perjelas dahulu. Nah ini 8A. Oke, saya hubungkan sekarang. Mungkin teman-teman berpikir, oh saya punya kabel bawaan Vivo tapi adapter chargernya yang rusak, sehingga mungkin bisa menggunakan adapter charger aftermarket tapi kabelnya yang orisinil kan. Kasus seperti itu kan ada saja, makanya saya buatkan video seperti ini. Oke, ini menggunakan kabel sekali lagi bawaan ponsel Vivo 8 ampere. Oke, saya hubungkan sekarang. Seperti apa efektivitasnya kan seperti itu. Nah lihat ini, timernya saya nyalakan sekarang. Apakah flash chargingnya aktif dengan menggunakan adapter charger aftermarket versus kabel charger bawaan ponsel Vivo flash charging. Oke, nah lihat statusnya tidak aktif, cuma ada tulisan logo petir seperti itu. Kemudian mungkin kita tunggu sebentar. Oke, saya tunggu sampai 1 menit. Biasanya pasti naik dayanya ketika sudah 1 menit. Lihat ini seluruh dayanya sambil kita lihat ya, 4,7 volt kali 1,8 atau 1,7 ampere sama dengan 8,9 watt. Protokol isi daya cepat yang jalan DC. Nah lihat kombinasinya menggunakan Venson 70 watt. Nah ini ketika kita suka menggunakan output USB-A, adapter chargernya ini USB-A ya yang saya pakai. Nah lihat ini, nah mau jalan 1 menit masih tetap di standar charging Vivo 10 watt. Nah ini menurut saya standar charging Vivo kalau saya mengatakan seperti itu 10 watt. Nah artinya tidak efektif kita menggunakan kabel charger bawaan Vivo flash charging dikombinasikan adapter charger GAN charger 70 watt lewat jalur USB-A ya catatannya. Oke, sekarang saya stop ini, kemudian saya stop, saya reset, kemudian saya ganti. Yang saya ganti itu kabel chargernya saya rubah ke PD. Nah ya oke, saya ganti dahulu sebentar. Saya ambilkan kabel charger PD-nya. Saya ini ada kabel charger PD sebentar dari brand Baseus. Ini Baseus Coolply, support daya 100 watt atau berdasarkan tes saya support daya 250 watt. Nah kalau saya ya, prinsip saya itu lebih suka menggunakan adapter charger aftermarket, saya kombinasikan dengan jalur PD. Ini maksudnya jalur PD lihat USB-C seperti ini. Nah ya oke, kita coba saja. Nah saya hubungkan seperti ini. Nah oke, sudah seperti ini kombinasinya aftermarket adapter chargernya plus kabel chargernya juga aftermarket. Oke, saya hubungkan sekarang. Nah, kita tunggu sebentar. Nah ini, nah lihat dia loading, timernya saya nyalakan sekarang. Ini saya menggunakan Baseus Coolply sekali lagi yang dayanya 100 watt secara spesifikasi berdasarkan tes saya mencapai hingga 250 watt. Oke, ini jalan di persentase baterai 23%. Pertama kali colok petirnya masih 1, tidak ada tulisan flash charging. Oke, sambil kita tunggu lihat ini timernya jalan di 20 detik. Sementara protokol isi daya cepat yang jalan namanya DC. Nah, oke, kita tunggu sebentar. Ini masih loading mungkin ya. Acuannya kita tunggu sampai 1 menit. Nah oke, kita tunggu sebentar ya. Nah lihat ini pada menit ke 2 menit ternyata dia mulai naik dayanya. Lihat ini ya. Oke, lihat seluruh dayanya 8,3 volt kali 2,4 ampere sama dengan 20 watt. Protokol isi daya cepat yang jalan namanya PPS. Nih lihat ini, dia naik ke 22 watt. Nah lihat ini. Nah ini dia jalan Vivo flash chargingnya. Coba saya nyalakan ponselnya. Nah lihat flash charging aktif. Cuman masih bagus dayanya ketika menggunakan adapter charger plus kabel charger bawaan ponsel Vivo. Dia jalan di stabil 33 watt. Ini jalan di 21 watt yang jalan PPS.
tapi tetap flash chargingnya aktif. Lihat ini. Menurut saya ini jangan anggap di Vivo flash charging sekitar 44 watt atau setara ya, setara flash charging 44 watt atau 33 watt. Nah, pada menit ke 3 menit. Nah, oke. Sekarang coba saya nyalakan ponselnya, apakah flash chargingnya aktif atau tidak. Lihat ini ya, masih loading. Kita tunggu sebentar. Nah, lihat ini, dia sudah nyala, flash charging aktif. Kita tunggu sebentar, ada desimalnya atau tidak. Nah, ada desimalnya juga. Start dari baterai 27%. Nah, kemudian coba kita lihat ketika mode ponsel nyala, dia seluruh dayanya tetap PPS ya yang aktif, protokol daya cepatnya jalan di daya sekitar 16, sekian watt. Lihat ini. Ketika mode ponsel nyala, ketika mode ponsel mati ya jalan di 21 watt. Nah, intinya flash chargingnya aktif. Ini sebagai alternatif teman-teman ketika ingin mencari adapter charger plus kabel charger aftermarket yang support Vivo flash charging. Baik, jadi kesimpulannya Vivo flash charging dalam hal ini tadi saya tes ke Vivo V40 Lite yang support Vivo flash charging 80 watt. Nah, dari teori spesifikasi maksimalnya 80 watt saya tes dengan menggunakan adapter charger plus kabel charger bawaan ponsel. Dia mentok pada daya 33 watt dengan arus sekitar 3,7 sampai 3,8 ampere dengan menggunakan adapter charger plus kabel charger bawaan ponsel Vivo. Kabelnya 8 ampere, adapter chargernya 80 watt. Nah, jika kabel teman-teman mengalami kerusakan bisa diganti dengan menggunakan kabel e-Sager 3 ampere ini. Walaupun ampernya lebih rendah dari kabel charger Vivo 8 ampere ya, dia tetap setara kemampuannya dengan kabel orisinil ponsel. Dia sama-sama jalan di sekitar arus 3,7 atau 3,8 ampere, sama halnya kayak tadi saya tes ke robot 6 ampere 120 watt ini, hasilnya juga sama. Nah, jika adapter charger teman-teman mengalami kerusakan atau ingin menambah adapter charger bisa dengan menggunakan adapter charger merek aftermarket. Contoh tadi saya tes ke Vincent GAN 70 watt ini, tapi dengan catatan dengan menggunakan kabel PD ya, tadi saya tes ke Basius 100 watt ini, dia jalan di stabil sekitar 21 watt. Nah, menurut saya itu sebuah sistem yang setara dengan Vivo flash charging kalau tidak 33 watt ya 44 watt. Nah, jadi kesimpulan secara intinya dari spesifikasi Vivo flash charging 80 watt rata-rata dia jalan di stabil 33 watt. Jarang saya menemui hingga jalan dari 50% atau 60% bahkan 70% dari spesifikasi maksimalnya. Tadi buktinya tadi ya saya jelaskan Vivo 80 watt jalan cuma di stabil di 33 watt. Nah, walaupun dengan menggunakan adapter charger maupun kabel charger bawaan ponsel. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan dalam tes informasi tentang dasar-dasar Vivo flash charging 80 watt. Kalau teman-teman ada pertanyaan atau usulan lain yang sekiranya belum saya jelaskan dalam tes video ini, silahkan menulis di kolom komentar. Kalau teman-teman mau membeli semua alat tes dalam video ini, link pembelian ada di deskripsi. Saya Didit, undur diri dulu. Sampai jumpa pada video berikutnya. Terima kasih.